Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widya Oktarina dengan NIM 2304225. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai peran pemerintah dalam pembangunan nasional untuk memenuhi tugas pada mata kuliah Administrasi Pembangunan. Yang pertama, definisi pembangunan nasional. Menurut Saul M. Katz dalam Widodo, pembangunan adalah pergeseran dari suatu kondisi nasional yang satu menuju ke kondisi nasional yang dipandang lebih baik. Tetapi, apa yang disebut lebih baik atau lebih berharga ini berbeda dari satu negara ke negara yang lain. Sementara itu, pembangunan menurut Todaro dalam Widodo bahwa pembangunan adalah suatu proses multidimensional yang menyangkut reorganisasi dan reorientasi sistem ekonomi dan sistem sosial secara keseluruhan. Jadi, pembangunan nasional adalah suatu rangkaian upaya pembangunan yang dilakukan secara berkesinambungan dalam semua bidang kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara untuk mewujudkan tujuan nasional. Pembangunan nasional dilakukan dalam rangka merealisasikan tujuan nasional seperti yang tertulis dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu melindungi segenap bangsa dan segenap tumpah darah Indonesia, meningkatkan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Selanjutnya, azas pembangunan nasional. Yang pertama, yaitu azas manfaat, di mana pembangunan yang dilakukan harus memberikan hasil guna bagi seluruh rakyat. Yang kedua, azas usaha bersama dan kekeluargaan, yaitu pembangunan dilakukan secara gotong royong dan dijiwai oleh semangat kekeluargaan. Yang ketiga, azas demokrasi, yaitu masalah pembangunan nasional diatasi dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat. Yang keempat, azas adil dan merata, yaitu hasil pembangunan baik materi maupun spiritual harus dinikmati secara menyeluruh oleh rakyat. Yang kelima, yaitu azas kehidupan dalam keseimbangan, yaitu pembangunan perlu memperhatikan keseimbangan antara kepentingan rohani dan jasmani, di mana kepentingan pribadi dan masyarakat, serta kepentingan nasional dan internasional. Yang keenam, yaitu azas kesadaran hukum, yaitu pembangunan mengandalkan kesadaran warga, serta menjamin kepastian hukum. Dan yang terakhir, yaitu azas kepercayaan kepada diri sendiri, yaitu pembangunan terlaksana berdasarkan kemampuan, kekuatan, serta kepribadian bangsa. Selanjutnya, tujuan dari perencanaan pembangunan nasional. Yang pertama, tujuan perencanaan dan pembangunan nasional ini yaitu untuk mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan. Yang kedua, menjamin perencanaan keterkaitan dan konsistensi antar penganggaran dan pelaksanaan. Yang ketiga, menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah, maupun antar pusat dan daerah. Yang keempat, menjamin terciptanya penggunaan sumber daya secara efektif dan efisien, berkeadilan, dan berkelanjutan. Dan yang terakhir, untuk mengoptimalkan partisipasi masyarakat. Selanjutnya, yaitu peran pemerintah dalam pembangunan nasional. Yang pertama, yaitu berperan dalam perencanaan pembangunan, di mana pemerintah bertanggung jawab menyusun rencana pembangunan jangka pendek, menengah, dan panjang yang menjadi acuan pelaksanaan pembangunan nasional. Yang kedua, berperan dalam mobilisasi sumber daya, yaitu pemerintah berperan menggerakkan dan mengarahkan sumber daya nasional, baik sumber daya manusia, alam, maupun modal untuk mendukung pembangunan. Selanjutnya, pemerintah berperan dalam koordinasi pelaksanaan, yaitu pemerintah mengkoordinasikan berbagai pihak dan sektor dalam pelaksanaan program-program pembangunan agar berjalan sinergis. Kemudian berperan dalam pengendalian dan pengawasan, yaitu
Pemerintah melakukan pengendalian dan pengawasan terhadap jalannya pembangunan untuk memastikan pencapaian tujuan. Selanjutnya, berperan dalam penyediaan infrastruktur. Pemerintah berperan menyediakan infrastruktur dasar yang mendukung aktivitas ekonomi dan sosial masyarakat. Kemudian berperan dalam penciptaan iklim kondusif, yaitu pemerintah menciptakan iklim yang kondusif bagi berkembangnya investasi dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Selanjutnya berperan dalam perlindungan masyarakat, yaitu pemerintah melindungi kepentingan masyarakat, terutama kelompok rentan dalam proses pembangunan. Dan yang terakhir berperan dalam pemerataan pembangunan, yaitu pemerintah berupaya mewujudkan pemerataan hasil-hasil pembangunan ke seluruh wilayah dan lapisan masyarakat. Kemudian mengenai faktor yang dominan dalam pembangunan nasional terbagi menjadi 5 faktor, yaitu yang pertama faktor demografi dan sosial budaya, faktor geografi, hidrografi, geologi, dan topografi, yang ketiga faktor klimatologi, yang keempat faktor flora dan fauna, dan yang kelima faktor kemungkinan pengembangan. Selanjutnya, yaitu contoh peran pemerintah dalam pembangunan nasional. Di Indonesia terdapat banyak contoh nyata peran pemerintah dalam pembangunan nasional. Salah satunya adalah pembangunan infrastruktur besar-besaran melalui Proyek Strategis Nasional atau PSN. Sejak beberapa tahun terakhir, pemerintah menginisiasi pembangunan berbagai infrastruktur seperti jalan tol, bandara, pelabuhan, dan jalur kereta api di berbagai wilayah. Proyek-proyek seperti Jalan Tol Trans Jawa dan Trans Sumatera serta kereta cepat Jakarta-Bandung adalah contoh upaya pemerintah untuk mempercepat konektivitas antar wilayah yang diharapkan dapat mendorong pemerintahan dapat mendorong pemerataan ekonomi, mengurangi biaya logistik, dan meningkatkan daya saing nasional. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pembangunan nasional adalah suatu rangkaian upaya pembangunan yang dilakukan secara berkesinambungan dalam semua bidang kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara untuk mewujudkan tujuan nasional. Sistem perencanaan pembangunan nasional diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004. Pemerintah memiliki peran penting dalam pembangunan nasional sebagai penggerak utama yang menentukan arah kebijakan dan strategi pembangunan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat melalui perencanaan, pengaturan anggaran, dan pelaksanaan program-program pembangunan. Pemerintah berperan dalam menciptakan infrastruktur, meningkatkan akses pendidikan dan kesehatan, serta mengembangkan ekonomi dan daya saing bangsa. Selain itu, pemerintah juga bertanggung jawab menjaga stabilitas politik, keamanan, dan hukum yang kondusif bagi pertumbuhan ekonomi dan sosial. Dengan adanya peran pemerintah, maka akan menciptakan lingkungan yang mendukung partisipasi aktif seluruh elemen bangsa. Dan pembangunan dapat merata serta memberikan dampak positif bagi seluruh lapisan masyarakat. Baiklah, sekian penjelasan saya mengenai pembangunan nasional dan peran pemerintah dalam pembangunan nasional. Semoga dapat dipahami. Terima kasih telah menonton. Eh, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.